teman-teman, pada video kali ini mungkin sebelumnya mohon maaf suara saya habis flu. Di video kali ini aku mau ngejelasin ke teman-teman kajian morfofonemik atau yang sering kita sebut dengan morfofonologi. Apa itu morfofonologi? Yaitu perubahan bunyi yang disebabkan oleh perubahan bentuk, ya. Seperti apa? Nah, mungkin itu terbungkus dalam kajian ilmu sorof yang sering kita pahami di pesantren, dan ini mungkin agak istilah bahasanya agak dirubah menjadi morfofonologi ya, ke bahasa linguistik. Biar gak apa ya, supaya biar berwarna juga, dan di dalamnya mungkin terdapat hal-hal yang mungkin dapat kita gali dan kita padukan bersama ilmu sorof klasik dan juga ilmu sorof modern, atau yang sering kita sebut dengan ilmu linguistik, ilmu bahasa, ilmu bunyi, morfologi, fonologi, semantik, sintaks, pragmatik, dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan di video kali ini aku ngambil kajian morfofonologi dari 2 bait alfiyah penutup yang esok hari aku akan bawakan. Yang di video lalu aku udah baca di terakhir itu bab, kalau gak salah, lisakinin sohan kulit hari kamin. Nah, sekarang aku ini di bab penutup, yaitu Dulai Nifat Tapib Tialin Ubdila. Tapi sebelumnya mungkin karena ini kajiannya itu kayak menarik gitu, dan aku slip dulu videonya sama kajian morfologi dari 2 bait Dulai Nifat Tapib Tialin Ubdila wa syadafidil hamzi nahu takala totaf tialin ruda isron mutbaki fidada wazdad wa zakir dalan baki. Ini juga bait ini juga ada hubungannya, bukannya ada hubungannya, memang bait tersebut juga terlampir atau tersirat kajian tersebut dalam bait Imriti, wa intakun pal ifti alian sakan awawan ausan soyirun tawad giman, ya. Nah, kita bisa dikolaborasikan antara alfiyah dengan yakulu. Mohon maaf, salah, bukan ifti tapi yakulu. Oke, seperti apa kajiannya? Mari kita simak. Jangan lupa subscribe. Nah, mungkin kita mulai. Kita kupas secara singkat 2 bait tersebut. Namun daripada itu, mungkin kita perkenalan dulu apa itu morfem, apa itu fonem. Nah, morfem itu adalah unsur terkecil dari suatu struktur atau bangunan kata. Maka ketika kita membahas ilmu sorof, perubahan bentuk ataupun ilal maupun ibdal, nah itu jauh lebih daripada itu, kita harus mengupas terlebih dahulu morfemnya atau unsur terkecilnya, yaitu unsur yang keluar dari huruf tersebut. Nah, morfem itu adalah unsur terkecil dari struktur pembangun kata. Jadi sebelum jauh-jauh kita membahas membedah kata gitu, nah kita tuh terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui morfem atau unsur terkecil dari kata tersebut. Nah, mungkin pembahasan morfem ini cukup panjang, dan insya Allah mungkin akan kita bahas di video yang lain, dan di video ini secara singkat yaitu morfofonologi atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh perubahan bentuk dari bait kedua bait yang tadi. Yang pertama yaitu ketika wazan ifta'ala yaitu sulasi mazid warna sani. Bab kedua yaitu ifta'ala ijtama'a, ketika huruf asal, huruf mabaninya itu adalah waw, terdiri dari terbuat dari pa fi'il waw atau ya, maka waw iyanya tersebut di kolab dengan tak. Kenapa? Karena ada dalil pada kitab yakulu li usrin nutki ma'a harfil laini sakinin liqurbi marojahima wa munafati sifataihima li anna harfal laini sakinin wa ta'u majhurun li anna harfal laini sakinin mahmusat wa ta'u mahmusatun. Nah, jadi antara ta dan waw iya tersebut berlawanan sifatil hurufnya, yaitu kalau ta itu adalah jahar atau yang
yang dijelaskan, sedangkan waw iya itu adalah kebalik, kalau ta itu adalah hamzah, kalau waw iya itu adalah jar. Jadi berlawanan, maka waw iya nya tersebut ditukar dengan ta, karena pada wajan ifta'ala tersebut huruf zaidah atau huruf penambah dari huruf mabani alias huruf pembangunnya itu yaitu waw, yaitu hamzah koto, hamzah wasol, ta, dan juga udah dua, karena sulasi majid dua rasani, yaitu penambahnya yang dua. Nah, maka hamzah dan ta-nya tersebut adalah huruf zaidah, dan huruf asalnya adalah fa'ala atau ijtama'a, berarti jama'a. Kalau misalkan wa'ada, berarti wa'ada enggak jadi i'ta'ada, tetapi digantikan si waw-nya tersebut terhadap ta menjadi i'ta'ada. Sedangkan jika sudah bertemu antara dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua mempunyai harkat, maka itu hukumnya harus memakai idgham, atau idgham di sini mungkin sedikit berbeda dengan idgham yang pada ilmu tajwid pada umumnya. Idgham di sini adalah antuskinal awala waktu sukunul awali qomat maaf ya. Nah, yang dimaksud idgham di sini adalah sukunul awali wa tudrija fisani, yaitu menyukunkan yang pertama dan yang kedua mempunyai harkat. Maka jika ada kejadian seperti halnya tersebut, maka ta yang pertama dimasuki ke yang kedua. Itta'ada menjadi itta'ada, maka iwta'ada menjadi itta'ada. Nah, itu aturan yang pertama dari bait dzulaini fatapi ifti'alin ubdila. Yang kedua wasyadda fi dzil hamzi nahu takala. Itu sama. Tafti'alin rudda isra mutbaqi fidana wasad wa dakidal baqi. Yang kedua adalah tafti'alin rudda isra mutbaqi. Jika ada huruf itbaq so do to do, maka ketika masuk ke wazan ifta'ala, huruf mutbaq yang 4 tersebut, nah itu yang so do to do ditukar dengan to. Maka seperti contoh sofaro, enggak istafaro tapi istofaro. Nah, seperti itu ya. Dan yang hukum yang ketiga, morfofonologi atau morfofonemik dari dua bait alfiyah ini, yang terakhir adalah fidana wazdad wadzakir dalan baki. Jika ada dal, zal, zai, maka dal zainya itu ditukar dengan zai. Dal zai ya. Itu dalilnya sama seperti harap mutbaq, karena sulit kalau misalkan digantikannya dengan ta. Contoh seperti lapan is dajaro. Nah, maka dal zainya itu digantikan dengan dal. Maaf ya, digantikan dengan dal. Contoh zadaro contoh zakama izdakama enggak izdakama tapi izdakama, izdajaro muzdajirun. Seperti itu ya contohnya. Itu maka terjadi perubahan bunyi yang disebabkan oleh perubahan bentuk, yang harusnya digantikannya dengan ta, yang harusnya haraf zaidahnya itu adalah ta pendamping hamzah wasol di awal, tetapi di sini dirubah. Tadi yang waw iya dirubahnya dengan ta, kemudian yang so do to do atau haraf mutbaq dengan to, dan yang ketiga adalah dal zal zai digantikannya dengan dal. Nah, itu ada hukum masing-masing, dan itu salah satu contoh morfofonologi atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh perubahan bentuk. Namun daripada itu, sebelum kita mengenal perubahan tersebut, alangkah baiknya kita mempelajari dulu fonem atau ilmu bunyi seperti apa, karena sekilas pandang kita memahami bahwa huruf-huruf yang terdapat dalam pikiran kita itu huruf hijaiyah. Nah, memang pada dasarnya huruf itu adalah huruf hijaiyah, namun berbeda dengan bahasa Indonesia, kesepadanan huruf dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia huruf itu hanya kita bisa disebut dengan abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, yaitu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf vokal dan yang kedua huruf konsonan. Huruf vokalnya itu adalah yang A, I, U, E, O, dan E mungkin gelas,
gelas gitu kan. Nah, dan sisanya dari huruf vokal tersebut adalah huruf konsonan, yaitu B, C, D, dan seterusnya. Nah, berbeda dalam bahasa Arab, huruf dalam bahasa Arab itu kita tidak bisa sembarangan menerjemahkan huruf seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Oh iya, vokal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vokal tunggal dan yang kedua adalah vokal rangkap. Nah, yang vokal tunggalnya itu dalam bahasa Arab itu ada 3, au, ai, dan ui. Tapi kebanyakan kita mengetahui hanya 2, au dan ai saja. Tetapi sebenarnya mungkin kita bisa memasukkan ui. Tapi di buku yang lain saya pernah baca dia memasukkan ui atau ismam yang kita sebut dengan ismam, al-ityanu bil fami bainad dhammi wal kasri, al-ityanu bil fami bainad dhammi wal kasri, yaitu antara dhammah dan kasroh, seperti kuila. Nah, itu kan konsonannya rangkap, ui. Nah, maka konsonan dalam bahasa Arab bukan hanya ai dan au saja, tetapi juga ui. Tetapi dalam konsonan dalam bahasa tetapi vokal dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yang tunggal a, i, u, e, o, e, dan yang kedua adalah diptong atau yang rangkap ai dan au dan ai juga, pantai, walau. Nah, itu makanya ada kelebihan dari bahasa Arab yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Itu terbungkus dalam fonologi. Maka sebelum kita mengetahui perubahan bentuk yang dihasilkan, perubahan bunyi yang dihasilkan oleh perubahan bentuk, maka kita alangkah baiknya mengetahui fonologi atau ilmu tentang bunyi. Nah, maka dari itu jika kita sudah tahu fonologi, maka morfologi pun akan kita akan mudah mencari morfem. Dan nanti kita akan bahas di video yang lain apa itu morfem, bagaimana contoh morfem dan pengaplikasiannya dalam jumlah fi'liyah, ismiyah dan lain sebagainya, tutur kata dalam bahasa Arab. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga video saya selalu memberikan manfaat. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.